Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Haryani, mahasiswa Politeknik Negeri Subang, Prodi Keperawatan, dengan nomor pokok 10402045. Pada kali ini saya akan menjelaskan buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Tjandra, SSH, MH, MIP. Berikut resum dari buku ini. Buku ini terdiri dari 7 bab. Bab pertama yaitu orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Bab kedua memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Bab 3 memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab 4 memahami negara, konstitusi, dan warga. Bab 5 memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Bab 6 memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Dan yang terakhir, bab 7 memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional. Bab 1 yaitu orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Memiliki latar belakang yang pertama perubahan pendidikan ke masa depan, yang kedua dinamika internal bangsa Indonesia. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkarak pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggapan terhadap perubahan zaman. Memiliki tujuan yaitu tujuan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Landasan pendidikan kewarganegaraan yaitu landasan ilmiah, landasan hukum, dan landasan histori. Bab 2 yaitu memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang berkembang dalam berbagai aspek kehidupan yang berhimpun dalam kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar arah pengembangan. Proses bangsa dan bernegara yaitu asal-asal bangsa Indonesia, bangsa Proto-Melayu, bangsa Deutero-Melayu, bangsa primitif. Identitas nasional yang pertama, pengertian dan unsur-unsur. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan yang terakhir Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Bab 3 yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi merupakan kumpulan, gagasan, ide, keyakinan yang menyeluruh dan sistematik menyangkut bidang politik, sosial, dan keagamaan. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia adalah meningkatkan harkat dan martabat negara serta mencerminkan cara berpikir dan membimbing bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan melalui berbagai bentuk realisasi. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, yaitu ideologi Pancasila, ideologi liberalisme, ideologi konspiratif, ideologi sosialisme, komunisme, ideologi fasisme. Bab 4 yaitu memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang dapat mengendalikan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan lain dan menetapkan tujuan dari kehidupan bersama. Memahami negara yaitu pengertian negara, unsur-unsur negara, hakikat tujuan fungsi negara, macam-macam bentuk negara. Memahami konstitusi yaitu pengertian konstitusi, 2 peran konstitusi dalam negara. Nah, memahami warga negara Indonesia yaitu warga negara Indonesia, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Bab kelima yaitu memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Negara hukum adalah segala kewenangan dan tindakan alat perangkapan negara atau pemerintah semata-mata berdasarkan hukum. Makna dari negara hukum adalah bahwa segala kewajiban dan kewajiban pemerintah harus sesuai dengan hukum karena sudah ada batasan sehingga tidak ada penyimpangan dalam
menegakkan hukum. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dibawa bersama dengan kelahirannya dalam kehidupan bermasyarakat. Memiliki macam-macam hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat, hak kebebasan berkumpul, hak turut serta dalam, hak untuk melanjutkan keturunan, hak untuk mendapatkan kesejahteraan, hak memperoleh kebebasan dan rasa aman, hak untuk beragama dan menjalankan ibadah, dan yang terakhir yaitu hak atas kedudukan sama di mata hukum. Selanjutnya yaitu demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang di dalamnya hak untuk membuat keputusan politik yang dijalankan langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur yang ada. Perkembangan demokrasi di Indonesia terbagi menjadi 4 periode, yaitu 1. Demokrasi yang lebih menonjolkan kekuasaan lebih besar dari parlementer serta partai. Yang kedua, demokrasi yang lebih menonjolkan kekuasaan lebih besar kepada presiden. Dan yang ketiga, demokrasi era Pancasila baru 1965 sampai 1998, demokrasi yang menonjolkan sistem presidensial. Dan yang terakhir yaitu demokrasi era reformasi 1998 sampai sekarang. Pada masa ini partai politik kembali menonjol sehingga perkembangan demokrasi dapat lebih baik. Selanjutnya yaitu bab 6, memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara. Kedudukan dari wawasan Nusantara adalah landasan visioner dalam menyelenggarakan kehidupan nasional untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu bab 7, memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara pada hakikatnya. Ketahanan nasional adalah kemampuan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara, meliputi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kebudayaan, pertahanan keamanan. Pengaruhnya hak asasi manusia, demokrasi, dan terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya, mengenai integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat atau untuk menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semulanya terpisah. Sekian resum dari buku ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.